Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Langsung tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab. Ya sekarang saya sampaikan tadi, memang kesalahan Gus Miftah itu sebesar apa? Atau perbuatannya seperti apa sehingga dia harus mengundurkan diri atau harus dicopot gitu. Mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden Bapak Prabowo. Ini kan yang kalian semua mau? Dari kasus Gus Miftah dan Bapak penjual es ya, gue itu mengambil banyak banget pelajaran. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Nah teman-teman, lagi-lagi rame soal Gus Miftah dan sekarang terkait pengunduran diri beliau dari pejabat utusan presiden. Dan banyak tanggapan dari para netizen yang bermacam-macam terkait pengunduran diri beliau ini ya. Oke, agar tidak terlalu berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Teguran keras Mayor Teddy menunggu ketegasan sang presiden. Suruh tinggal di rumah aja. Ini mungkin daripada bikin susah momennya lain ya, cuman ini kiriman yang netizen. Terakhir Pak Menteri, saya ingin menegaskan kembali yang hari ini sedang viral. Kementerian Agama harus lebih serius soal literasi keagamaan. Baik itu pegawai Kementerian Agama, baik itu adalah seluruh elemen di pendidikan keagamaan, perpustakaan masjid, dan terutama para dai. Saya tadi di media mengatakan bahwa sertifikasi dai itu menjadi sangat urgen hari ini. Jangan sampai ada seorang dai melakukan penghinaan terhadap seorang tukang ST dan lain sebagainya. Termasuk juga kita disuguhi oleh para dai yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan berbasis referensi Quran, hadis atau milenial klasik seperti itu. Jadi ini tolong agak serius seperti itu. Termasuk dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata
keputusan ini saya ambil karena rasa cinta. Apa? Mereka mau tanya. Apa? Izin Pak seputar Pak Gus Miftah kan mundur Pak ya hari ini Pak. Oh ini Kiai Ya, Haji Bapak dari, Ali Usman ya. saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin dia salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya. Penggantinya akan disiapkan. Kita cari ya. Nanti kita cari. Oke Pak. Mundur atau dicopot sebagai keputusan presiden gitu. Ini dia yang sangat saya sayangkan. Jadi kalau tadi saya memuji kepada masyarakat khususnya netizen bahwa karena mereka juga Bapak penjual ST ini mendapatkan berkah yang melimpah, rezeki yang banyak, tapi juga di satu sisi tolong ya jangan mendesak atau jangan membesar-besarkan satu kehilafan yang mungkin saja bisa terjadi kepada siapapun ya. Masa akibat urusan ini putusan khusus presiden seperti Gus Miftah ini harus mundur atau harus dipecat gitu. Toh kalau bicara secara hablum minan nasnya, Gus Miftah sudah selesai, sudah clear, sudah berdamai secara beradab dengan si pedagang es teh Bapak tersebut. Jadi sangatlah tidak bijaksana kalau kita atau masyarakat mendesak Gus Miftah untuk mundur dari jabatannya saat ini. Sangat tidak bijak. Tuhan, agama manapun, Allah mengampuni ya perbuatan kita sebagai manusia. Jadi janganlah kita berlebihan juga gitu. Toh secara sanksi sosial saya yakin Gus Miftah sudah mendapatkan itu, makanya dia segera langsung meminta maaf kepada publik dan kepada orang yang bersangkutan. Bang, kalau apabila Gus Miftah terima nggak, Gus Miftah menerima nggak apabila benar didesak masyarakat begitu tinggi banyak untuk menginginkan? Iya, sekarang terima nggak Gus Miftah? Saya sampaikan tadi, memang kesalahan Gus Miftah itu sebesar apa atau perbuatannya seperti apa sehingga dia harus mengundurkan diri atau harus dicopot gitu. Sekarang kalau mau bicara seperti saya bilang lagi, secara hukum pun sudah tidak ada urusannya. Ini bukan kasus ya, di mana ada orang hilaf lalu orang itu langsung sadar minta maaf dan sudah dimaafkan. Seperti kita lihat sudah berpeluk-pelukan, bahkan yang bersangkutan Bapak pedagang es teh itu mendapatkan rezeki yang luar biasa ya. Jadi tolonglah gitu loh, masih banyak ya perkara, peristiwa atau kasus yang perlu perhatian kalian para netizen Indonesia. Gus Miftah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden Bapak Prabowo. Ini kan yang kalian semua mau? Dari kasus Gus Miftah dan Bapak penjual es ya, gue itu mengambil banyak banget pelajaran. Dan kalau kalian tahu, akhir-akhir ini FYP gue dari kemarin sampai hari ini ya, nongol lagi video-video lamanya Gus Miftah gitu ya, yang menghina seorang perempuan, yang diduga menghina seorang perempuan, yang ibu-ibu itu yang dibilang
itu, terus yang Gus Miftah noyor-noyor kepala istrinya, ya pokoknya semua video-video lamanya Gus Miftah gitu loh. Bahkan sebelumnya Gus Miftah itu juga ternyata pernah berguyon katanya tentang penjual es teh juga gitu sebelum bapak yang kemarin. Nah di konten gue yang sebelumnya yang tentang klarifikasinya Gus Miftah, konten gue yang ini, di situ gue ada menyebutkan gue nggak tahu apakah ini kali pertamanya Gus Miftah melakukan hal tersebut atau sebelumnya juga udah pernah gitu ya. Dan ternyata dari video-video yang beredar kemarin ternyata memang Gus Miftah wataknya seperti itu ya, dan katanya itu adalah gaya guyon, gaya banyolannya Gus Miftah. Menurut gue gini ya, kalau mau stand up, mau berguyon, bercanda gitu ya, ya mau belajar juga gitu tentang perasaan manusia gitu. Kalau kamu mau belajar tentang agama, belajar pula tentang manusianya, karena yang menganut agama itu siapa? Manusia. Jadi kalau kamu mau belajar agama, belajar juga tentang manusia, supaya kamu tidak hanya pandai beribadah, tidak hanya pandai berdakwah, tapi kamu juga pandai mengerti dan menghargai orang lain. Karena apa? Karena kamu menyebarkan Injil, menyebarkan dakwah itu kepada manusia kan, bukan kepada binatang. Terus gue juga belajar ya, banyak netizen yang bilang kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah gitu ya, membuka rezeki untuk bapak penjual es tersebut gitu. Menurut gue hal itu mungkin bisa berpengaruh ya, walaupun gue ya 50-50 setuju gak setuju gitu. Karena masa iya lo mau naikin rezeki orang tapi dengan cara menghina, dengan cara mengenyek, mengejek gitu loh. Tapi ya oke lah gitu, kalau misalkan bapak ini gak viral karena Gus Miftah, mungkin kita juga gak ada yang tahu bapak penjual es ini siapa gitu kan. Tapi gue lebih setuju lagi kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah untuk menggerakkan hati kita para netizen, para manusia untuk membantu bapak tersebut. Karena menurut gue, kalau Tuhan, kalau Allah tidak menggerakkan hati kita sebagai manusia, tidak menggerakkan hati kita sebagai penonton yang dari kemarin netizen tontonin video tersebut, tapi kalau hati kita tidak tergerak, ya tidak akan ada bantuan untuk bapak itu. Adab itu adalah norma ya terhadap santun, terhadap sopan santun, dan merupakan ekspresi dari watak manusia. Dari video penjual bapak es kemarin ya, itu gue bisa bisa berasumsi bahwa ternyata wataknya Gus Miftah itu terbongkar gitu lewat satu video viral bapak es teh itu ya. Tiba-tiba banyak banget kan video-videonya Gus Miftah yang udah lawas-lawas tuh terbuka lagi gitu, bahkan viral lagi gitu. Dan ternyata yang gue tonton lebih parah. Gue udah sampai nggak tahu lagi kalau gue bilang itu watak, gue nggak bisa ngejudge. Tapi kalau gue bilang itu bercanda, gue juga nggak bisa menerima bercandaan itu gitu loh. Dan kayak gini loh, kayak kita tuh harus bisa membedakan ya. Kalau orang yang kita ajak bercanda itu tidak tertawa, berarti orang itu tidak menganggap hal itu sebagai bercandaan gitu. Karena sekalipun kita bercanda tapi jayus gitu, atau sekalipun kita bercanda tapi orang itu ngerasa nggak lucu gitu, dia pasti punya ekspresi yang tersendiri untuk membuat kayak, lo receh banget sih, lo jayus banget sih gitu loh. Tapi kalau ekspresi mukanya itu udah menghela nafas, muka ekspresinya itu udah bengong, udah terdiam, mukanya udah tersedih, ya kelihatan kan dari mimik wajahnya, ya berarti itu bukan guyon, itu bukan bercanda, tapi kamu sedang menyakiti hati orang tersebut. Dan sekarang Gus Miftahnya sudah mengundurkan diri ya guys ya. Ini bukan yang kalian mau. Menurut gue Gus Miftah cukup gentle ya untuk meminta maaf gitu ya. Sekalipun katanya berita yang gue baca itu acara tersebut tuh sebenarnya tanggal 20 November, tapi Gus Miftah baru minta maaf kemarin. Ya nggak apa-apa, better telat daripada tidak minta maaf sama sekali. Dan gue cukup bilang Gus Miftah itu gentle ya, karena beliau bilang kalau beliau itu mengundurkan diri gitu, berarti bukan dipecat. Karena menurut gua kalau dipecat mungkin akan lebih terdengar atau terasa tidak hormat gitu ya, atau dipecat tuh kayak kayak kita tuh di Indonesia ini kalau udah ngomong dipecat itu kayak, lo dipecat tuh kayak konotasinya tuh udah negatif gitu, artinya udah negatif gitu, padahal belum tentu juga. Semoga dengan adanya pelajaran ini ya, hal ini juga bisa menjadi pelajaran untuk Gus Miftah ke depannya, untuk gua pribadi dan untuk kita semua yang mendengar